Dah. Dah. Hai guys. Aku paling gak bisa kalau suruh intro. Ya, Wak. Weh, mau cari info tentang pajak? Sini Jo, dengar kamari torang pe podcast. Teks posting ini su. KP2 KP Limboto pe konten. Gaskan kuat bukti. Ya, kita kembali lagi di podcast KP2KP Limboto Teks Posting episode ke-4. 4 kalau nggak salah. 4 apa 5 pokoknya, lupa deh. Tolong itu editor nanti ya. Ini kali ini kita kedatangan tamu baru. Kita kedatangan tamu baru, pendatang baru karena sebelumnya belum ada. Maksudnya belum masuk PNS di DJP. Ya. Siapa? Nama? Halo. Dari mana? Aku Ina, asal dari Purwokerto. Terus baru CPNS kemarin ini sih, tahun 2022 awal tahun kemarin. Penempatan OJT pertama di KPP Gorontalo, terus habis jadi definitif ke sini. Langsung ke Limboto berarti? Oh. Limboto. Ini tadi kan udah aku singgung masalah PPS. Ini kita mau bahas PPS. Gara-gara kemarin ya? Apa yang kemarin? Kemarin kan turun lapangan tuh buat himbau PPS. Kayaknya hampir semua kantor deh, kantor pajak lebih tepatnya KPP, KP2KP itu semuanya turun. Karena akhir-akhir PPS di sini udah makin makin mepet lah waktunya. Mau berakhir kan, sampai tanggal 30 Juni terakhir. Berarti di sisa seminggu lah. Iya sih, benar sisa seminggu. Optimalnya sisa 1 minggu. Kamu tahu nggak PPS apa? PPS pengungkapan harta. Kepanjangannya dulu apa? Oh iya ya. Program pengungkapan sukarela itu kan buat mengungkapin harta yang belum dilaporkan waktu SPT. Iya. Jadi itu tujuannya PPS untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengungkap hartanya dengan membayar pajak final. Ya seperti itu. Jadi gini ini Mas, yang agak ganjel ya buat aku, mungkin karena aku anak baru juga kan. Iya apa? Nah itu tuh kan kita lapor SPT sebenarnya kan udah melaporkan tuh hartanya kan. Dan waktu lapor SPT juga kan dikenakan tarif atas PPh atas penghasilannya. Pajak penghasilan. Kenapa saat ya. ini dikenakan atas hartanya tuh? Ya pada dasarnya kalau misalkan SPT-nya dari awal diinput yang benar, diinput sesuai dengan keadaan sebenarnya, ya nggak ada masalah. Berarti kan istilahnya itu patuh. Ini kan seperti yang aku singgung tadi di awal, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berarti kalau SPT-nya dari awal SPT-nya dari awal sudah diisi benar sesuai dengan kenyataan, berarti kan dia masih patuh berarti toh. Nggak bakal ada ginian ya? Nggak bakal ada data yang masih kita temukan seperti itu. Ini PPS ini dalam rangka mengajak wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ya salah satunya mengungkap harta sesuai dengan sebenar-benarnya, harta yang belum diungkapkan di SPT tahunan. Nah, pertanyaannya kenapa kok hartanya belum dilaporkan? Nah, itu toh. Iya sih, Nah, nutupin kenapa? ya. Ya, kenapa kok belum dilaporkan kalau emang penghasilannya nyata dari A misalkan. Di SPT dilaporkan dari A. Terus perolehan hartanya selama 1 tahun segini. Terus pasti kan beli harta toh, pasti ada lebih disisihkan buat beli harta. Nah, kalau misalkan emang sinkron, ya kita mah nggak bakal ngolek-ngolek lagi lah. Iya tuh. Iya sih benar. Intinya kan logikanya itu. Nah, kalau misalkan penghasilannya ini A yang dilaporkan di SPT, tapi ternyata penghasilannya misal gitu. Misalkan lebih dari PTKP lah, misalnya 100 juta per tahun kan. Terus dia punya motor. Nah, itu wajar. Iya. Wajar. Nah, yang nggak wajar dia penghasilan yang dilaporkan 100 juta setahun, tapi tiba-tiba punya rumah mewah misalkan di SCBD misalnya di area sana misalkan. Atau di luar area iya pokoknya punya mobil sport Lamborghini ataupun Porsche segala macamnya kan nggak masuk akal. Iya Dengan sih. penghasilan bukan nggak bisa dicicil sampai seumur hidup. Nah, masalahnya kurang masuk akal aja gitu. Dengan penghasilan 100 juta setahun tapi punya harta yang melebihi dari kemampuan ekonominya dia. Nah, kalau emang bener-bener
hartanya diperoleh dengan cara yang benar. Iya. Maksudnya cara yang benar, cara yang Ada usaha lain. sesuai dilaporkan di SPT-nya, ya kita mah udah kategori patuh, nggak diapa-apain lagi. Iya sih, Nah, bener. nah posisinya di sini kita PPS untuk wajib pajak yang belum patuh. Misalkan selain jadi pegawai misalkan, ternyata punya kegiatan usaha lain, misalkan online shop kah, ataupun buka jasa rental mobil kah, atau apa, dan penghasilannya lumayan banyak atau bisa melebihi dari penghasilan sebagai pegawai. Nah dia nggak laporkan, terus tiba-tiba dia punya harta yang belum dilaporkan juga, pasti kan dia, kalau misalkan aku lapor kegiatan usahaku segini pasti pajaki lagi kan. Iya. Pada dasarnya orang Iya. mau bayar pajak dikit Iya gitu. sih, betul. Itulah. Heeh. Nah itu nggak dilaporkan, tapi dia beli aset menggunakan harta yang dia peroleh dari yang di luar dilaporkan SPT-nya. Nah kita data sebagai datanya, dasarnya ya harta yang diperoleh itu, seperti itu. Masuk akal sih Mas. Iya. Iya. Nah itu kan katanya ya kalau nggak ikut PPS nih kemungkinan banget tuh ada pemeriksaan pajak. Nah pemeriksaan pajak nih waktu PPS doang apa sebelumnya juga emang ada pemeriksaan pajak tuh Mas? Kalau pemeriksaan pajak dari dulu mah udah ada. Oh alah. Udah ada mah. Di sini cuman gini sih nak. Pemeriksaan dari dulu emang ada, tapi nggak dikeluarkan langsung. Pemeriksaan ini, pemeriksaan enggak. Ya kita ya selama 1 tahun pasti banyak pemeriksaan tentang wajib pajak. Misalkan PT inilah, WP inilah, tapi ya kita nggak selalu dipublikasikan juga toh. Iya benar. Nah ini maksudnya pemeriksaan ini kesempatan bagi wajib pajak. Nah dia wajib pajak yang belum patuh ini mau laporkan SPT-nya dengan program PPS. Nah kok SPT sorry, hartanya dengan melalui program PPS, atau nggak dilaporkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti ada pemeriksaan, tarifnya lebih gede. Ah jadi enak Tarifnya ya. lebih gede. Kalau ada PPS malah enak kan? Iya. Jadi tarifnya kecil dari pengampunan gitu nggak sih? Iya, tarifnya kecil dan juga ada keuntungan yang lain selain nggak diperiksa. Nggak diperiksa. Iya. Nggak kena denda juga kan sanksi. Ya, sanksi nggak dikenakan juga. Terus data-data yang diperoleh dari SPPH dan segala macam itu nggak bisa dijadikan dasar sebagai pemeriksaan. Lumayan lah dari dari tahun 2016 sampai tahun pajak 2020 nggak diperiksa, ataupun ya bisa dianggap pemutihan lah seperti itu. Selain hartanya tadi diungkapkan gitu. Dan Nah gini Mas, katanya kan PPS tuh ada 2 kebijakan tuh. Yang ada ikut tax amnesty sama ada yang nggak ikut tax amnesty, kan? iya bisa Itu lebih. bedanya apa tuh Mas? Atau Sebenarnya tax amnesty itu kan Iya. untuk harta yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, objeknya kebijakan 1 itu harta yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2015. Jadi cut off-nya dari 31 Desember ke belakang itu masuk kebijakan 1. Nah, kalau punya harta yang baru-baru diperoleh misalkan tahun 2016 sampai tahun 2020 itu masuk di kebijakan 2. Jadi itu aja sih objeknya di perolehan harta. Seperti itu. Nah, untuk subjeknya, ini kan tadi objek hartanya. Kalau subjeknya itu kalau untuk yang kebijakan 1 untuk wajib pajak badan dan juga bisa orang pribadi. Nah, untuk kebijakan 2 hanya orang pribadi saja. Nah udah tuh ngomongin kebijakan. Nah untuk syaratnya itu beda Mas? Masing-masing kebijakan Iya tuh? beda dong. Lah? Kebijakannya sih beda. Kebijakan pertama syaratnya yang pertama ya punya harta lah. Iya sih. Terus belum lengkap dalam Laporan SPT-nya. Oh iya, ini kebijakan 1 syaratnya itu yang pasti ada hartanya yang belum dilaporkan pada saat tax amnesty gitu. Nah perolehan hartanya itu dari 1 Januari tahun 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. 85 kamu belum lahir kan? Belum lah. Iya, aku juga. Terus syarat yang kedua juga
itu yang pasti punya NPWP. Sama lah punya hartanya juga. Juga ada persyaratan tambahan sudah melaporkan SPT tahunan tahun 2020. Nah kalau belum, misalkan ada yang mau ikut mau belum lapor, ya udah laporkan sekalian gitu ya. Terus mencabut keberatan, mencabut tuntutan segala macam, minta editor nanti di sini di list soalnya agak banyak. Terus yang mencabut tadi ya habis itu udah, kalau mau ikut PPS gampang. Sekarang PPS-nya udah dilayanin via online, bukan dilayanin via online sih, pelayanannya via online melalui DJP online. Aksesnya ya 1 kali 24 jam tiap hari. Jadi kalau mau ikut tinggal buka DJP online di layanan, terus habis itu di pengungkapan sukarela, download PDF-nya, isi formnya, bayar PPh finalnya, submit, terus kirim, udah selesai. Sesimpel itu. Jadi yang penting punya akses internet, punya laptop atau PC buat akses itu, udah bisa dilakukan di mana aja. Kalau dulu mah tax amnesty Harus kantor pajak gitu. harus kantor pajak dan juga Rame banget ya. bukan masalah rame, iya juga rame. Karena ramenya itu, aku dulu pas waktu tax amnesty aku masih ada toh. Iya. Bukan masih ada. Sudah ada. Sudah masuk di DJP. Itu aku sampai tengah malam loh. Oh iya. Suruh lembur. Masih ada sampai tengah malam. Oh ada. Masih Masih datang gitu Mas. Masih datang, itu ngantrian masih banyak. Itu habis ditutup jam 1 ada lagi yang masih datang. Pak, ini saya mau ikut tes amnesty. Udah telat udah ya. telat, udah jam 1 WITA waktu itu. Udah nggak bisa Pak gitu. Ya gimana ya udah Pak. Saking antusiasnya waktu itu tax amnesty karena ada pemutihan juga toh. Nah kalau ini lebih fleksibel, jadi ya dilakukan di mana aja, nggak usah harus kantor pajak, bisa, yang penting punya internet di PC ataupun di laptop bisa, seperti itu. Lebih enak ya, lebih cepet juga itu. Ya lebih cepet, jadi ya lebih itu juga efektif juga. Efisien. Apalagi pandemi sekarang katanya meskipun udah nggak ada penambahan kayaknya ya, penambahan Mereda kasus lah ya. mereda, tapi ya Tetep lebih lah. baik mencegah kan, Iya bener, jaga jarak jaga ya. jarak gitu. Terus apalagi nih Nak yang mau dibahas? Apa ya? Tarif ya? Tarif lupa, belum dibahas. Yang paling penting, Iya. yang paling penting, tahu Nah. nggak tarifnya? Kebijakan 1 tarifnya berapa, tahu nggak? Untuk yang kebijakan 1 Mas, kalau nggak salah ya. Untuk Harus yang bener lah. kan masih belajar. Iya. Ada editor nanti kok, editor handal. Untuk yang aset di luar negeri itu 11%. Jadi Kalau aset yang di luar negeri diungkap di luar negeri 11. kalau untuk aset yang di dalam negeri sama pun yang di luar negeri tapi mau diungkap ke dalam negeri itu 8%. Terus yang kalau seingat aku ya, yang dalam bentuk SBN ya, itu 6%. Oh jadi kalau diinvest ke SBN sama invest yang sesuai peraturan perundang-undangan lebih murah ya, 6%? Iya, lebih Paling murah. murah ya, Paling 6%. murah. Paling murah. Dibanding tarif kalau pemeriksaan. Ya pemeriksaan kan lumayan. Kebijakan lu gimana? Tahu nggak? Kalau kebijakan 2 tuh yang aset luar negeri itu 18%. Oh, yang kayak tadi lah, di luar negeri, diungkap luar negeri 18. 18. Kalau yang juga dalam negeri sama kalau yang di luar negeri mau diungkap di Indonesia itu 14. 14. Oh, lumayan lah pengurangannya. Ya mending diungkapin di Indonesia aja ya. Iya. Biar ekonomi berputar lah. Iya bener sih. Terus kalau mau diungkapin dalam bentuk SBN itu 12%. Oh, 12%. Iya. Paling murah kalau diungkapkan di SBN, diinvestasikan lah ke apa, maksudnya diinvestasikan ke SBN atau Yang di ya itu lah sesuai peraturan sesuai peraturan. yang berlaku. Nah, waktu pelaksanaannya nih Mas kapan? Udah Ya. mau mepet ya? Tadi kan udah disinggung di awal. Pelaksananya tuh sampai 30 Juni doang. 30 Juni itu sampai 12 jam 12 malam tuh. Ya. Ini kan online ya. Jadi basisnya itu menggunakan WIB. Jadi kalau misalkan masih ada yang jam 12 WITA mau akses PPS Masih gitu, bisa sih. masih bisa. Nah, soalnya basis data basis servernya di
WIB gitu. Terus nih Mas, kalau nggak ikut PPS nih, kira-kira ruginya apa sih? Banyak sih. Iya sih. Yang pasti mungkin kalau yang udah disamperin ya, Iya. kita sama kita kan dikasih data nih, Bapak ini Ada data harta. dari DJP harta segini, dihimbau untuk ikut PPS gitu. Kalau misalnya Bapak nggak ikut, ada kemungkinan seperti ini. Nah, kemungkinan seperti ini, yang pertama untuk kebijakan 1, kalau misalnya harta yang diperoleh sampai 31 Desember 2015 itu ada denda, ada sanksinya. Itu 30% untuk orang pribadi, 25% untuk badan, dan 12,5% untuk WP tertentu. Ditambah Masih tambah nih. masih ditambah sama sanksi 200%. Jadi kalau misalkan ada harta 100 juta nih, misalnya orang pribadi 100 juta, ada harta belum diungkap terus pemeriksaan, ketemu berarti kan bayaran 30 juta. Iya. Terus dikali 200% dari 30 juta. 60 juta. 60 juta yang dibayar. Jauh banget ya sama yang tarif PPS. Iya, mending PPS. Iya sih. Mending PPS. Mending Hashtag. PPS. Terus ada yang kedua, kalau misalkan harta yang dari 2016 sampai 2020 itu tarifnya flat 30%. 30% plus Masih ditambah nambah lagi ada juga. tambahannya juga. Jangan salah. 20% per bulan. Naik tuh per bulan. Bukan naik per bulan. Jadi kalau misalkan udah ada ketetapan untuk bayar pajak bulan Juli misalkan, ini sudah ada. Terus misalkan tadi 100 juta, berarti kan dendanya sanksi PPh-nya pajaknya itu kan 30 juta kan kali 30. Terus bulan Juli terus gak dibayar, didenda 20% seperti itu per bulan. Gak dibayar lagi, tambah 20% lagi, maksimal sampai 24 bulan. Ya terserah sih mau ikut. Iya sih bener. Mending PPS. Namanya juga sukarela ya. Tapi mending PPS. Mending PPS gitu loh. Nah PPS ini kan katanya Pengampunan. pengampunan pajak Pengampunan mirip. pajak. Itu bedanya sama teks amnesti yang dulu tuh gimana tuh Mas? Kalau teks amnesti kan bukan kepanjangan sih, artinya teks pajak amnesti semacam pengampunan pajak. Kan emang istilahnya pengampunan pajak. Iya. Ya emang dibuat untuk pengampunan pajak satu, terus kedua untuk menarik harta-harta orang Indonesia yang ditaruh di luar negeri waktu itu ya. Jadi harta-harta yang di luar negeri biar masuk ke Indonesia, biar berputar di Indonesia, ekonomi bisa berjalan. Nah untuk yang PPS ini lebih ke menarik kepatuhan. Kenapa? Karena pada saat teks amnesti selesai dilaksanakan, itu tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Tingkat kepatuhan lapor, bayar juga meningkat. Kelihatan sih dari yang rame yang itu yang Masnya ceritain. Ya itu emang meningkat. Nah habis itu, nah kita juga mau mengadakan semacam itu lagi, tapi dengan suasana berbeda. Suasana sekarang mau meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga ya nggak bisa dipungkiri hasil dari PPS itu untuk menjalankan program pemerintah yang sekarang yang sedang berlaku, pemulihan ekonomi nasional. Ya pasca pandemi ya pasti digunakan buat itu. Iya, seperti itu. Tutup. Ya tutup, udah selesai. Ini udah mau pulang juga kan. Tutupnya. Tutupnya ya udah mending PPS. Nah, sekian dari kita dari teks posting tema PPS. Teks posting bukan teks posting. Bukan. Itu kalau diplesetin tak pusing gitu. Oh. Pintar juga. Makasih loh. Soalnya yang ide aku sih. Nah, sekian nih dari teks posting tema PPS kali ini. Kesimpulannya sih mending PPS aja. Mending PPS ketimbang ada bunga-bunga yang lain gitu. 200% lumayan. Iya bener sih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di sini. Dadah. Dah. Guys. Wis. Cut.